Ombudsman RI temukan potensi maladministrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dinilai berpotensi korupsi oleh Ombudsman RI. Kepala desa tidak memahami aturan tersebut karena tidak ada aturan teknis yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Potensi maladministrasi yang dimaksud adalah tindakan tidak prosedural dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, terang anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya dalam penyerahan hasil kajian cepat mengenai tata kelola administrasi pemerintahan desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Kamis 7 September 2023 di kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan. Temuan ini merupakan hasil kajian cepat Ombudsman RI terhadap tata kelola desa pada pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dadan memaparkan sejumlah temuan dan saran perbaikan yang disampaikan kepada DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri. Faktor internal dan eksternal mendorong pemberhentian perangkat desa. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemberhentian perangkat desa. Ombudsman menemukan sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaan pemerintah tidak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dalam praktiknya, proses pemberhentian perangkat desa melalui beberapa tahapan, kata Dadan. Temuan kedua, menurut Dadan, hampir di seluruh wilayah ada perangkat desa yang dipecat. Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Takalar merupakan daerah persinggahan perangkat desa terbanyak. Ketiga, jelas Dadan, upaya camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD, dan Inspektorat dalam menyelesaikan permasalahan aparat desa. Namun pada praktiknya, upaya penyelesaian tersebut belum didukung oleh mekanisme yang baku, sehingga proses tersebut tidak memenuhi harapan kedua belah pihak, yaitu kepala desa dan perangkat desa. Selanjutnya, Dadan mengatakan pihaknya telah merumuskan sejumlah saran perbaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI pada perubahan Undang-Undang Desa agar menambahkan sejumlah pengaturan, di antaranya mengenai kewajiban bagi penjabat kepala desa dan perangkat desa untuk menjaga netralitas dalam pemilihan kepala desa. Selanjutnya, larangan bagi kepala desa untuk melakukan pengangkatan, mutasi, dan atau pemberhentian perangkat desa pada 6 bulan sebelum dan sesudah pemilihan kepala desa. Selain itu juga perlunya pengaturan tentang evaluasi terhadap kinerja perangkat desa sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan, termasuk referensi pemberhentian dilakukan dengan parameter yang terukur yang secara tegas diamanatkan undang-undang agar diatur lebih detail melalui peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Secara spesifik kepada Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman memberikan saran perbaikan. Pertama, pada peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perangkat desa perlu memuat tahapan teguran lisan atau tertulis pada pemberhentian perangkat desa sesuai Undang-Undang Desa dan PP pelaksanaannya. Pedoman penyusunan parameter evaluasi terhadap kinerja perangkat desa, petunjuk teknis mekanisme konsultasi kepala desa kepada camat dan penerbitan rekomendasi camat, pedoman penyelesaian pengaduan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kedua, agar Kemendagri menyusun konsep kebijakan peningkatan kompetensi kepala desa dan perangkat desa secara
terstruktur oleh pemerintah daerah dalam tata kelola pemerintahan desa, termasuk dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa. Ketiga, agar Kemendagri menyusun tata kelola administrasi jabatan perangkat desa sekaligus pendataan kepegawaian seluruh perangkat desa. Muhammad Najih, Ketua Ombudsman RI, menyatakan sepanjang tahun 2016 hingga 2023, Ombudsman RI menerima 3.661 pengaduan masyarakat tentang substansi desa. Berdasarkan data terkini substansi laporan pedesaan tahun 2020-2022 sebanyak 375 atau 40% dari 947 laporan yang masuk mengenai permasalahan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di beberapa daerah di Indonesia. Di antaranya yang banyak dilaporkan bahwa pasca pemilihan kepala desa yang terpilih kerap kali melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang berlaku. Itu salah satu temuan Ombudsman. Kemudian yang kedua, adanya perspektif kepala desa yang menganggap bahwa periodisasi masa perangkat desa itu sama dengan periode masa jabatan kepala desa. Jadi kalau kepala desanya berakhir, maka perangkat desa juga ikut berakhir. Yang ketiga, bahwa adanya fenomena surat keputusan kepala desa yang diterbitkan secara periodik, sehingga setiap perangkat periode SK berakhir dijadikan sebagai dasar pemberhentian. Ini beberapa mekanisme yang terjadi yang kemudian ini banyak dilaporkan ke Ombudsman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berdasarkan persoalan-persoalan di atas, maka dalam upaya mencegah maladministrasi tata kelola pemerintahan desa, maka Ombudsman kemudian melakukan rapid assessment yang outputnya nanti berupa saran perbaikan kepada instansi-instansi terkait yang tujuannya adalah untuk memperbaiki agar potensi-potensi terjadinya praktek maladministrasi serta untuk mencegah praktek-praktek maladministrasi dalam pelayanan publik, baik itu penyelenggaraan di pemerintahan desa maupun dalam konteks pengangkatan perangkat desa ini tidak terulang. Itu yang kemudian menjadi harapan kita. Jadi temuan dari rapid assessment ini kita harapkan bisa kita lakukan harmonisasi, sinkronisasi, regulasi, sehingga nanti kejadian-kejadian yang serupa itu tidak terulang. Nah, kajian cepat atau kita disebut di dalam Ombudsman sebagai rapid assessment dilakukan oleh Ombudsman merujuk kepada pasal 7 huruf G Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman yang menjelaskan bahwa salah satu bentuk penyelesaian laporan masyarakat, Ombudsman juga bertugas untuk melakukan pencegahan maladministrasi. Jadi rapid assessment ini bagian dari upaya Ombudsman untuk melakukan pencegahan maladministrasi. Nah, salah satu langkah yang strategis adalah dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi sehingga pengaduan-pengaduan masyarakat seperti ini bisa kita hindari atau kita cegah melalui pengkajian regulasi sampai pada ranah yang paling teknis. Ini yang sudah dilakukan oleh Keasistenan 4 yang kita harapkan dalam pertemuan ini nanti juga mungkin Pak Dadan sebagai penanggung jawab di bidang Keasistenan 4 bisa menyampaikan barangkali konten ataupun kandungan dari hasil rapid assessment ini untuk bisa dipahami seluruh pemangku kepentingan agar hasil kita ini bisa segera direspon dengan baik.